Hai guys, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama kami dalam video podcast kali ini. Kami dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini kami akan membahas sebuah tokoh penting, yaitu Bapak Johannes Amos Comenius Komneskai, Bapak Pendidikan Modern di abad yang ke-17 pada tahun 1592 sampai 1670. Sedikit riwayat beliau. Bapak Johannes lahir pada tanggal 28 Maret tahun 1592 di desa Nivnais, Moravia Tenggara, dekat kapal Batas Hungaria. Ayahnya bernama Martinus Komneskai, salah satu anggota persaudaraan Moravia dan pemilik penggilingan gandum. Pada umur yang ke-10 tahun, ayahnya meninggal dan setahun kemudian ibunya bernama Anna juga meninggal. Bapak Johannes dipelihara oleh tantanya. Dan di umur yang ke-16 Bapak Johannes pun memutuskan untuk meninggalkan rumah tantenya dan pergi ke Prerov, dan ia memutuskan untuk menjadi salah satu pendeta di sana, dan ia menjalankan studinya di sana. Dia belajar di Universitas Heidelberg, dan pada tahun 1614 dia kembali ke Moravia dan keinginannya untuk memperbaiki pendidikan di Moravia, kota kelahirannya. Dia pun menjadi salah satu rektor di Prerov. Dan di tahun 1616 dia ditabiskan menjadi pendeta dan menjadi kepala sekolah di Fulnek. Penghambatan atas orang persaudaraan Moravia membuat Bapak Johannes harus mengungsi ke perkebunan milik Pangeran Karl dari Zerotin. Dia juga mengungsi di Amsterdam dan meninggal pada tahun 4 November tahun 1670. Oke guys, di sini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Ada Kak Maria Tamako, ada Kak Maria Skaut, dan juga ada Kak Ifonsi. Oke guys, di sini kita akan membahas salah satu tokoh penting dalam pendidikan modern, yaitu Bapak Johannes. Dan dalam perjalanan hidupnya pasti dia mempunyai karangan-karangan buku. Dan menurut Kak Ivon, apa saja karangan buku itu? Bapak Johannes Comenius ini, beliau ini memiliki 16 karangan buku. Yang pertama itu ada 16 jilid ensiklopedia dalam bahasa Ceko. Terus ada 10 surat yang menyelamatkan ke surga, peringatan melawan antikristus, dan juga sejumlah jalan buntu, duniawi, dan firdaus. Terus selanjutnya itu ada beberapa karangan sambungan, yaitu metode mutakhir untuk mengajarkan bahasa, wasiat sang ibu yang mendekati ajalnya, dan ada beberapa karangan sambungan lainnya. Oke, yang pastinya beliau mempunyai karangan buku, dan semua buku itu sangat penting bagi dunia pendidikan saat ini. Dan pastinya ada dasar pendidikan menurut Bapak Johannes. Dan menurut Kak Ivon sendiri, apa saja dasar pendidikan menurut Bapak Johannes? Menurut beliau, dasar pendidikan itu sebagai teologi, sebagai pengalaman pribadi, dan juga sebagai gaya berpikir analogis. Nah, dari dasar pendidikan ini ada beberapa tujuan. Tujuan pendidikan dalam bab itu adalah agar semua orang, baik muda maupun tua, baik perempuan maupun laki-laki, dapat terpelajar dalam ilmu, dalam akhlak, terlatih dalam kesalehan, dan supaya mereka dapat mendidik semua hal yang perlu untuk hidup di dunia ini. Dan tujuan selanjutnya itu ada tujuan umum. Tujuan umumnya itu agar mencapai 3 prestasi, yaitu pengetahuan atau pengertian, kebajikan, dan kesalehan. Ketiga hal itu menurut beliau itu hal yang perlu untuk dipelajari dalam dasar pendidikan. Ya betul, dan sebagai tujuan itu beliau menyampaikan untuk kita sebagai mahasiswa, kita sebagai pelajar harus mempunyai tujuan yang penting. Oke guys, seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Ivon bahwa setiap tujuan menurut Bapak Johannes itu berpengaruh penting, sangat positif dalam kehidupan kita, baik mahasiswa untuk belajar, dan hal itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Oke, mungkin ada tujuan lain dari Bapak Johannes yang Bapak Johannes buat untuk kehidupan dalam ranah pendidikan, dan mungkin Kak Maria bisa menjelaskan
ada sekitar beberapa tujuan yang mungkin Maria bisa menjelaskan. Menurut Bapak Yohanes ada 14 tujuan. Yang pertama, untuk mengantar semua orang mengasihi dan memelihara kehidupan yang akan datang. Yang kedua, untuk melewati kehidupan ini supaya tiba pada kehidupan kekal. Yang ketiga, untuk menikmati kedamaian dalam kehidupan ini. Yang keempat, untuk memahami segala sesuatu melalui penggunaan pencahayaan. Yang kelima, untuk menangkap sebab-sebab dari segala sesuatu sebagai hasil. Yang keenam, untuk memanfaatkan kemauan bebas sebaik-baiknya. Yang ketujuh, untuk bertindak dengan sesungguhnya sesuai dengan tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. Yang kedelapan, untuk belajar hidup dalam kelimpahan dan bukan dalam kemiskinan. Yang kesembilan, untuk belajar memanfaatkan harta benda pribadi secara bertanggung jawab dan menjauhkan diri dari setiap pergodaan untuk menyalahgunakan. Lalu yang ke-10, untuk hidup dengan hormat. Yang ke-11, untuk berbicara secara fasih. Yang ke-12, untuk mendidik semua orang berbudi baik dan bermurah hati terhadap semua orang. Yang ke-13, untuk belajar bertindak secara saleh sesuai dengan teladan Tuhan Yesus. Yang ke-14, untuk bergaul dengan orang yang mengasihi Tuhan dan bermoral dalam saleh. Ya, dan itu sangat penting dalam pendidikan, karena itu adalah tujuan dari pendidikan kita saat ini yang kita jalani. Kita bisa menjadi orang yang berbudi pekerti luhur, kita bisa menjadi orang yang mempunyai attitude yang baik dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi pendidikan juga memiliki moral yang harus diperbaiki. Dan pasti di dalam pendidikan itu ada tahap pendidikan, ada tahap pendidikan, dan sesuai tahapnya bisa Maria jelaskan. Mungkin ada beberapa tahap dalam berpendidikan. Menurut Bapak Yohanes ada 7 tahap pendidikan. Kehidupan manusia dibagi dalam 2 tahap yang merupakan hidup pendidikan. Begitu yang pertama, bayi masih dalam rahim. Yang kedua, kelahiran dan masa bayi. Yang ketiga, masa anak-anak. Yang keempat, masa remaja. Yang kelima, masa muda. Yang keenam, dewasa. Yang ketujuh, masa lanjut usia. Harus ada sekolah untuk setiap tahap sesuai dengan kebutuhan para sekolah. Dan di dalam tahap pendidikan itu sudah dijelaskan oleh Kak Maria, dan sekarang kita next ke 7 macam sekolah menurut Bapak Yohanes. Dan pasti 7 macam sekolah itu ada manfaatnya, ada penjelasannya, dan itu bisa dijelaskan oleh Kak Maria. Baik, dari Bapak Yohanes ada 7 macam sekolah dalam tahap kehidupan manusia. Ada 7 macam tahapan, yaitu yang pertama, sekolah kelahiran. Awal tahun Januari, pada tahap ini orang tua berperanan dalam pendidikan dan berlangsung dalam kehidupan rumah tangga bersifat pribadi. Yang kedua, sekolah batin. Bulan Februari dan bulan Maret, tumbuhan sedang berpuncak sana di atas. Yang ketiga, sekolah kanak-kanak, April. Ketiga, bunga berpucuk yang berperanan dalam bulu, yaitu sekolah dibangun pada setiap dusun oleh gereja dan pemerintah, dibangun setiap gereja dan pusat desa sama dengan SD umur 6 tahun sampai 12 tahun. Bahasa pengantar bahasa daerah terdiri dari 7 kelas. Yang keempat, sekolah remaja. Bulan Mei, buah terbentuk. Yang berperanan adalah guru. Sekolah dibangun pada setiap kota oleh gereja dan pemerintah sama dengan SMP,
dan SMA terdiri dari 6 kelas tata bahasa, filsafat, dan pengetahuan umum. Ilmu pasti ada etika, dialektika, dan retorika. Yang kelima, sekolah pemuda. Bulan Juni ketika pada masa pertumbuhan dan buah mulai matang, guru sekolah dibangun di provinsi oleh gereja dan pemerintah. Yang keenam, sekolah dewasa. Bulan Juli sampai bulan November, masa panen buah dan berperanan adalah masyarakat. Yang ketujuh, sekolah lanjut usia. Bulan Desember, masyarakat di samping ada sekolah yang disebut dengan sekolah pansufi. Saya adalah dalam pikiran sekolah ini terdiri atas 7 tingkat: fesibum, janua, atrium, filosofus, logiskus, politikus, theologius. Lama masa sekolah 42 minggu, libur Paskah dan Pentakosta 2 minggu, dan libur Natal 1 minggu. Musim gugur dan dingin, anak tidur jam 8 sampai jam 4 pagi, sekolah dimulai jam 6 sampai jam 5 sore. Sekolah dewasa dan lanjut usia tidak dibahas hanya karena pendidikan itu berlaku. Oke, yang sudah disampaikan oleh Kak Maria itu adalah 7 macam sekolah menurut Pak Johannes sendiri. Yang pasti tentunya ada sekolah anak-anak, sekolah dewasa, sekolah bagi sekolah menengah, dan itu berkaitan dengan tahapan pendidikan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Kak Maria Tanoko. Dan pastinya ada dalam pendidikan itu sendiri ada pengajar maupun pelajar. Dan menurut Kak Maria sendiri, coba Kak Maria menjelaskan pengertian pengajar maupun pelajar tersebut. Oke, baik. Pengajar dan pelajar tentu ini pengajar ada Tuhan Yesus sendiri yang adalah pengantar utama, dan yang kedua adalah orang tua, yang ketiga guru, yang keempat masyarakat. Pelajar dari segala umur, dari rahim hingga dewasa. Pendidikan bagi semua umur, semua orang dari tingkat apapun adalah pelajar punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Baik, yang sudah dijelaskan oleh Kak Maria, pengertian pengajar dan pelajar dalam berpendidikan, dan itu bisa dimulai dari orang tua, orang rumah, dan semua umur bagi para pelajar tidak terbatas, dan mereka bisa belajar dari umur berapa saja pun tidak dipungkiri kalau pendidikan itu sangat penting dalam mereka masing-masing. Dan pastinya ada kurikulum di dalam pendidikan, dan menurut Kak Ivon ada kurikulum, ada beberapa kurikulum yang bisa dijelaskan. Ya, menurut beliau, Bapak Johannes ini, menurutnya bahwa tahapan pendidikan itu mulai dari proses pertumbuhan. Jadi dari kita lahir, masa kanak-kanak, masa bayi, sampai sekarang, dan pendidikan itu tidak terbatas. Dan itu sesuai dengan tahapan pertumbuhan. Jadi pendidikan itu memiliki tujuan tersendiri. Dan semua kampungan yang sudah dibuat oleh Bapak Johannes sendiri itu sangat penting bagi kehidupan kita dalam pendidikan, baik dalam karangan bukunya yang bisa bermanfaat bagi pendidikan kita ke depannya, dalam hal pendidikan, tujuan pendidikan yang bisa membuat kita mengerti apa itu sekolah, kenapa harus sekolah, dan itu sangat memberi dampak positif, memberi dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita, biar kita bisa tetap bersemangat dalam bersekolah. Dan untuk umur, menurut kami sih tidak terbatas umur dalam berpendidikan untuk Bapak Johannes sendiri, dan sudah dijelaskan oleh Bapak Johannes, pengertian Bapak Johannes, bahwa umur pun tidak bisa dipungkiri kalau mereka tetap semangat untuk berpendidikan, dari umur dalam anak-anak sampai dewasa pun
bisa berpendidikan dimanapun dan kapanpun. Oke, ada metodologi dalam pengertian Bapak Johannes, ada metodologi, dan yang pertama, metodologi yang pertama yaitu semua persiapan untuk mengajar harus dipersiapkan sebelum masuk kelas, dan itu bisa kita lihat sendiri dalam pendidikan. Baik kita sebagai siswa maupun sebagai guru, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu apa yang ingin kita pelajari dan apa yang ingin kita ajar kepada siswa tersebut. Yang kedua, hanya satu fak saja yang diajarkan pada waktu tertentu supaya murid tidak bingung, dan itu kita bisa buat dalam kehidupan kita sehari-hari dalam pendidikan. Kita bisa membuat salah satu pelajaran yang kreatif biar murid tidak cepat bosan dengan apa yang kita ajarkan, dan mereka cepat mengerti dan tidak terlalu bertele-tele. Yang ketiga, ada bahan yang harus diajarkan sepintas lalu kemudian diajarkan dengan detail dan teliti, dan hal itu bisa kita lakukan dengan menggunakan contoh tertentu yang bisa kita buat atau sesuatu hal yang bisa kita buat untuk membuat orang itu sendiri yang kita ajar bisa mengerti dan memahami apa yang kita ajarkan, dan selanjutnya kita bisa masuk kepada topik-topik yang lebih mendalam tentang topik tersebut. Yang keempat, ada setiap bahan studi perlu diajarkan selangkah demi selangkah dari yang mudah menuju pada yang sulit dan kompleks. Tadi itu berkaitan dengan topik ketiga yang bisa kita lakukan. Kita harus ajarkan dari langkah awal step by step yang bisa kita ajarkan biar mereka pun tidak bingung dengan apa yang kita ajarkan, dan semua tentunya mempunyai hasil yang baik. Yang kelima, ada pengetahuan yang harus diterapkan pada pengalaman belajar, dan pengetahuan tersebut bisa diterapkan oleh pelajar sendiri ketika pelajar sudah mendapatkan materi yang diajarkan. Mereka bisa menerapkannya dalam pengalaman belajar mereka. Mereka bisa sharing ke teman-teman, mereka bisa membagikan hal itu kepada orang-orang yang mungkin tidak dapat bersekolah seperti mereka, dan mereka bisa bertoleransi antar sesama. Yang keenam, ajarkan unsur-unsur positif terlebih dahulu. Kita sebagai guru tentunya harus mengajarkan unsur-unsur positif terlebih dahulu, dan setiap materi yang kita ajarkan tentunya harus ada dampak atau unsur positif biar murid pun cepat tangkap, cepat bisa memahami, dan bisa mendapatkan hal positif, bukan cuma hanya mereka cuma sekedar tahu teori tapi tidak bisa mempraktikkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oke, menurut Kak Ivon, ya tentunya ada metode-metode dalam mengajar. Ada 4 metode menurut Kak Ivon apa, menurut Kak Arya apa, menurut Kak Maria juga apa, dan nanti saya tambahkan di metode yang keempat. Oke, dari Ivon. Ada metode yang pertama itu mungkin ada waktu yang cocok untuk mengajar dan mengajarkan bahasa tertentu. Misalnya pembelajaran yang mungkin perlu untuk memberikan ilustrasi pembelajaran harus sesuai dengan waktu, tidak monoton. Oke, ada metode yang kedua bisa dijelaskan oleh Kak Maria. Baik, metode yang kedua, sejauh mungkin pelajar diberi kesempatan untuk belajar, untuk berbuat sesuatu dan mengulanginya sampai sempurna. Baik, metode yang kedua ini tentang pelajar. Tentu kita sebagai pelajar, kita sebagai calon-calon guru ke depannya, kita harus berbuat sesuatu yang mendatangkan masa depan. Jadi kita sebagai pelajar, kita sebagai mahasiswa, tentu kita tahu mana yang harus kita terapkan dan mana yang harus kita diajarkan. Jadi metode-metode ini membuat kita untuk kita lebih mendalami lagi tentang pembelajaran, dan kita terus belajar untuk
mencapai cita-cita kita yang saat ini kita perjuangkan. Dan tentunya ada metode ketiga yang bisa dijelaskan oleh Kamar yang Bukan belajar dan perpustakaan adalah sangat penting. Guru harus mendukung pelajar dan sekolah harus mengerjakan hidup perpustakaan bersama dengan guru. Nah, kita sebagai pelajar kita sangat memerlukan perpustakaan. Dan di sini kita sebagai pelajar kita harus memahami materi atau pelajaran agar kita dapat menerapkan dalam hidup kita sebagai pelajar. Dan tentunya ada satu metode lagi yaitu mengajar berdasarkan pada Pancasila pelajar. Itu mungkin di sini kami tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi itu berkaitan dengan kemampuan belajar siswa. Jadi siswa tersebut jangan dipaksakan, khususnya sebagai kami mahasiswa, kami juga mempelajari metode-metode sebagai guru ke depannya bahwa setiap pelajar mempunyai kemampuannya masing-masing, dan itu bisa kita terapkan dan kita tidak bisa memaksakan apakah dia harus sama dengan ini harus sama dengan ini, dan semua tergantung pada standar pelajarnya. Oke, mungkin itu sedikit pembahasan dari materi yang bisa kita kaitkan dalam kita sehari-hari menurut pandangan Bapak Johannes Amos, sang pendiri pendidikan modern yang kita terapkan sampai saat ini dalam kehidupan pendidikan kita, baik sebagai pelajar, sebagai seorang guru, sebagai mahasiswa, dan sebagai orang yang belajar di luar sana tentunya. Semoga bermanfaat podcast ini, dan terima kasih kepada kalian yang sudah menontonnya, dan have a nice day. Thank you.